Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk menjaga nikmat iman, menjaga nikmat Islam ini agar senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan menjadi pengendali hati kita, sehingga setiap perintah hati kepada anggota tubuh kita ini yang didasari oleh iman dan Islam itu harapannya menjadi nilai ibadah dan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita mempraktekkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus menghindari keislaman yang disandarkan pada kepentingan dan selera pribadi, hindari keislaman disandarkan pada kepentingan golongan dan komunitasnya. Ketika kita mau berislam, maka berislamlah sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Kalaupun kita tidak mampu menjiplak 100% keislaman sebagaimana Rasulullah SAW, maka minimal kita kemudian mengikuti dan mencontohi keteladannya para sahabat Rasulullah SAW. Kalaupun kita tidak mampu seperti para sahabat, ya seperti para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalaupun tidak mampu, maka berislamlah sebagaimana orang-orang soleh yang berilmu yang hidup di masa kita ini, yang berusaha untuk mengikuti manhaj yang benar yang pernah dilalui oleh 3 generasi terbaik terdahulu, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika kita mengikuti orang-orang soleh tersebut, mudah-mudahan menjadi hujjah atas ikhtiar kita di dalam berislam yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kitab yang disusun oleh Imam Az-Zahabi yang mengandung hikmah yang sangat banyak, kemudian mengandung jaminan Allah yang sangat kita idam-idamkannya. Di dalam surat An-Nisa ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, sekiranya kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kami larang mengerjakannya, nukaffir ankum sayyi'atikum. Ini jaminan Allah yang pertama, kami, kata Allah. Nah, di dalam ilmu tauhid, ketika menerjemahkan aku, kami, yang khitabnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala atau kata ganti dari Allah, maka hati-hati, terkadang kita refleks menunjuk dengan jari kita
ke arah kita, itu nggak boleh. Itu salah satu ciri mujassimah. Mujassimah itu apa? Tashbih, ya, tashbih khaliq bil makhluk, menyerupai Allah dengan makhluknya, itu nggak boleh, ya. Aku, nah, padahal yang berfirman Allah, maka nggak boleh menunjukkan kepada diri kita, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, itu tashbih itu. Makanya mah kalau kemudian nukafir, contoh nukafir angkum, kami akan tunjuknya kepada Allah, jangan sampai kemudian menunjuk kepada kita, karena itu Allah, kata kami itu untuk Allah. Kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, ini praktek tauhidnya. Praktek tauhid itu begitu. Tanpa kita sadari, ya, terutama para dai yang sering berbicara di depan itu, kadang refleks tangan itu, ya. Contoh lagi, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku. Kadang jari itu menunjuk ke tubuh kita, itu nggak boleh, itu tashbih, haram hukumnya. Maka apa? Arahkannya sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Nah, dipertegas lagi dengan ungkapan tadi itu. Jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali lagi ke ayat tadi. Jaminan pertama orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan tidak pernah melakukannya ini, kata Allah, kami akan hapuskan dosa-dosa selainnya, alias as-saghairnya, dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, ya, dengan sebab kita tidak pernah melakukan dosa besar, insya Allah terhapus dengan ibadah dan amal saleh yang kita lakukan. Kemudian jaminan kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian, kata Allah, ke dalam tempat masuk yang mulia, yang dimaksud adalah surga Allah, jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua jaminan inilah yang kemudian memotivasi Imam Az-Zahabi untuk mengumpulkan, ya, menghimpunkan apa saja dosa-dosa besar yang dimaksudkan oleh Allah, apa saja dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dikumpulkanlah melalui penelitian beliau. Al-Quran diteliti dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu ada berapa dosa besar yang diungkapkan itu. Kemudian setelah menganalisa di Al-Quran, beliau menganalisa ke hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga terkumpullah oleh Imam Az-Zahabi itu sebanyak 70 macam dosa besar, ya, 70 macam dosa besar yang kalau kita tinggalkan dan tidak pernah kita lakukan meskipun satu itu, maka dua jaminan tadi itu insya Allah akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah yang memotivasi Imam Az-Zahabi untuk menghimpun kitab ini, ya. Maka secara tidak langsung ketika kita mengkaji kitab ini, kita sedang mengejar jaminan tadi, ya. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah keutamaan dan menjadi cita-cita bagi kita semua akan jaminan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan tadi. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji satu dosa besar lagi, yaitu tentang memakai kain sutra dan emas bagi kaum lelaki. Apa hukumnya, ya? Nah, sebelum kita masuk ke sana, berbicara tentang syariat, berbicara tentang Islam, ya, jangan kemudian kita hadapi dengan logika apalagi hawa nafsu. Yang harus pertama kali kita hadapi adalah dengan iman terlebih dahulu. Terima dulu sebagai sebuah ketetapan Allah dan Rasulnya. Adapun kemudian ingin memperdalam keutamaan perintah dan larangan di dalam ayat atau hadis tersebut, baru silahkan gunakan logika. Itu pun kegunaan logika pun terbatas, ya. Di dalam Islam logika, ya, atau akal atau zatnya otak itu memiliki fungsi tersendiri. Kenapa Allah menciptakan itu dan kenapa Allah anugerahkan kepada kita, punya fungsi tersendiri. Apa fungsinya? Untuk menopang ketetapan Allah dan Rasulnya itu. Jadi otak, akal, logika kita ini fungsi utamanya adalah menopang ketetapan Allah agar ketetapan Allah itu tidak berubah,
sampai hari kiamat nanti. Ya, dan ternyata ada yang mencoba mengubah-ubah. Oleh karena apa? Oleh karena logikanya. Ya, yang sekarang sedang digugat. Dan luar biasa gugatan itu dari 2010 belum gol sampai sekarang. Di mana itu? Al Zaitun. Hari Kamis lalu mulai masyarakat Indramayu turun demo. Ya, ternyata pas datang ke sana disambut dengan nyanyian Salam Yahudi. Oleh siapa? Oleh tim Zaitun. Ya, yang sempat viral nyanyian Yahudi selamat datang, yang ternyata itu kata Ustadz Abdul Somad itu ternyata sering dilakukan di bandara-bandara Israel itu. Untuk apa? Menyambut kedatangan para orang-orang Israel atau para turis-turis yang datang ke Israel. Disambutnya itu dengan itu. Ya. Nah, termasuk kemarin ya, yang demo itu datang ke sana, kemudian disambut dengan nyanyian itu, Allahu Akbar, mengerikan itu. Ya, dan akhirnya MUI Indramayu sudah mulai angkat bicara sekarang, karena merasa didukung oleh warga. Mulai angkat bicara kalau anak-anak Indramayu jangan memasukkan anaknya ke situ. Kenapa? Sesat. Nah, sudah mulai berani nih. Ya. Nah, pimpinannya itu berani mengubah-ubah ya Islam itu. Yang paling mengerikan, dia mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sabda Nabi. Ya, Al-Quran ini sabda Nabi. Padahal sejak dulu kala sampai detik ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah kan. Al-Quran ini adalah firman Allah. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Betul. Allah itu Rasulullah itu kemudian yang diucapkannya itu terlepas dari hawa nafsu, tapi bukan artian kemudian Al-Qur'an ini adalah sabda Nabi, bukan. Al-Qur'an ini adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya. Nah, dia kemudian mengatakan ini adalah sabda Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ini mengerikan. Ya. Kemudian yang terbaru dia mengatakan masjid yang sebenar-benarnya masjid itu ada di Vatikan. Hah? Aneh itu ngarahnya kemana itu. Kemudian dia lebih sering mengutip kitab suci agama tetangga ketimbang agamanya sendiri. Ungkapannya lagi ini ungkapan-ungkapan yang nyeleneh dan kontroversial. Al-Quran itu jangan dihafal katanya. Astagfirullahaladzim. Ini musibah ini. Ya. Makanya kenapa dari 2010 lalu sudah digugat kok nggak pernah gol? Ini jadi pertanyaan kan? Ada apa dan kenapa? Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mulai melihat kenyataan dan kebenarannya dan mulai digugat seperti itu. Dan ternyata setelah ditelusuri lagi, ternyata banyak penyimpangan, bahkan ada tindakan kriminalitas juga kan. Dana bos pun ternyata digelapkan. Bayangkan, dana bos pun digelapkan. Allahu Akbar. Nah, kalau kemudian berislam itu kemudian disandarkan pada selera pribadi dan golongannya, ya seperti itulah kurang lebih. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karenanya hati-hati sekali ketika kita berislam itu sudah ikuti saja konsep yang sudah disepakati oleh para ulama. Konsep apa itu? Konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah ikuti saja itu. Ya. Konsep ini sudah jelas dan kemudian terang benderang. Tidak perlu diragukan lagi. Nah, tapi kita kembali lagi. Jadi ketika ada ketetapan Allah dan Rasulnya, kita hadapi dulu dengan iman bahwa ketetapan Allah dan Rasulnya ini adalah sebuah kebenaran. Adapun untuk meningkatkan atau memperdalam hikmah di balik perintah dan larangan tersebut, silahkan gunakan logika. Cuma logikanya terbatas sekali lagi. Ya, logika itu digunakan untuk menopang ketetapan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai akal ini dipakai untuk ngotak-ngatik ketetapan Allah dan Rasulnya. Ada ketetapan Allah, ya, perintah Allah jilbab, masa sih kudu dijilbab? Ya, seperti itu.
Masa sih kudu jilbab? Masa sih kemudian yang harus jadi imam itu laki-laki saja? Masa yang khutbah Jumat itu harus laki-laki saja? Makanya di Al-Zaitun itu sudah mulai memprogramkan yang khatib Jumat pun perempuan. Ilahi Rabbi. Mengerikan itu ya. Nah makanya yang harus kita lakukan ketika menghadapi ketetapan Allah dan Rasulnya, iman dulu yang dikedepankan. Iman dulu, sudah. Ya. Kalau itu ketetapan Allah dan Rasulnya, terima saja. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang melalui Rasulullah SAW, baik itu firman Allah maupun sabda Rasulullah SAW, terima dulu dengan iman. Ya, terima dulu dengan iman. Jangan dikedepankan akal. Kenapa? Karena orang beriman itu apa? Ketika ada ketetapan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Sedangkan orang-orang yang fasik, orang-orang munafik ketika menghadapi ketetapan Allah dan Rasulnya, dia mengatakan kata Allah, sami'na wa asayna. Kami dengar tapi sebentar, kami pikirkan dulu. Nah itu orang fasik, orang munafik. Kami dengar itu firman Allah, kami dengar itu sabda Rasulullah, tapi sebentar, kita kaji dulu. Ya, kita musyawarahkan dulu. Allahu Akbar, ini musibah ini. Ya, maka ahlus sunnah wal jamaah itu ketika menghadapi ketetapan Allah dan Rasulnya sudah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati sebagai sebuah kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, termasuk ini ya, memakai kain sutra dan emas bagi kaum laki-laki itu haram. Ya. Kenapa sih? Nah, kalau kenapanya nanti dulu kita kaji dulu secara hujjah dulu. Dalil umumnya tadi surat Al-Hasyr ya. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Di akhir ayat itu Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Itu dalil umumnya. Ya. Apapun yang datang melalui Rasulullah SAW, ambil, jangan diragukan. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu mengatakan begini, "Kullu kalamin yu'khadh wa yurad illa kalamu sahibu hadzal qabr." Bukan Hasan Al-Basri, ini perkataan Imam Malik. Perkataan Imam Malik, ulama madhab kedua setelah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik. Beliau ini ulama madhab asal dari Madinah, besar di Madinah dan wafat di Madinah juga. Beliau mengatakan kullu kalamin, setiap ucapan pendapat ya, yu'khad wa yurad, bisa diambil dan bisa ditolak, illa kalamu sahibu hadzal qabr. Imam Malik sambil nunjuk, sambil berisyarat dengan telunjuknya, kecuali perkataan pendapatnya penghuni kuburan ini, sambil menunjuk ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sudah berkata, kalau Rasulullah sudah bersabda, baik kemudian menyampaikan firman Allah maupun hadis Rasulullah SAW, terima, jangan ragu sedikit pun. Terima, jangan ragu sedikit pun. Ada satu fragmen nih. Lihat, ini salah satu di antara karakter para sahabat. Suatu ketika di Madinah itu ada perdebatan antar para sahabat. Sampai perdebatan itu kalau orang Arab ya, kalau sudah debat, suaranya tinggi, seperti yang berantem aja. Wah, seperti pakai bahasa Arab deh. Sampai kemudian Rasulullah SAW mendengar ini nggak benar. Tiba-tiba apa? Rasulullah kemudian mendatangi masjid itu, kemudian mengatakan, dan dilihat ternyata yang sedang debatnya itu sambil berdiri. Kata Rasulullah SAW, ijlisu. Ya, duduk kalian. Qadarullah, ketika Rasulullah mengatakan ijlis itu ada Abdullah bin Mas'ud baru mau masuk ke masjid, baru di pintu itu, tengah-tengah pintu mendengar ijlisu, dia pun duduk. Ya, dia duduk. Sahabat lain bertanya, kenapa kamu duduk sini? Rasulullah mengatakan duduk, maka saya duduk. Insya Allah. Kalau kita kira-kira dengar kata duduk, langsung duduk, apa cari dulu? Itu nyuruh duduk ke siapa? Tentu cari dulu ya. Duduk, sah nyuruh duduk, kasah nyuruh kan gitu kan? Kita mah ya. Kalau di kita memang bukan sabda Rasul itu. Tapi lihat betapa sami'na wa ata'nanya para sahabat itu begitu. Ya, tahu suara Rasulullah, kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan duduk Abdullah bin Mas'ud itu.
Dan ternyata ketika dilihat banyak para sahabat pun tiba-tiba pada duduk. Padahal Rasulullah menyuruh kepada dua orang yang sedang debat itu. Ya, semua para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah tadi duduk, maka duduk semuanya. Kompak luar biasa. Nah, itulah imannya sahabat itu begitu. Jadi nggak dipikir dulu dengan logika. Ya Rasulullah nyuruh ke siapa duduk tuh? Nggak begitu. Ketika dengar duduk, Rasulullah itu memerintahkan duduk saja. Itu imannya sahabat itu. Nah, kita kan sulit seperti itu ya. Sulit seperti itu. Sahabat itu demikian. Makanya kemudian mendapatkan apresiasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali disebut nama sahabat itu, maka kita diperintahkan untuk melanjutkannya dengan doa radhiyallahu anhu. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma. Kalau banyak kan ridwanullah alaihim. Radhiyallahu anhum, seperti itu. Ketika menyebut para sahabat itu. Kenapa? Setiap kalimat radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu wa radu anhu, itu pasti berbicara tentang para sahabat di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Nah, begitu ya. Jadi kita hadapi dulu dengan iman, jangan dulu dengan logika. Baru kemudian nanti kenapa ya Allah itu melarang laki-laki menggunakan sutra dan emas. Nah, baru kemudian kita kaji nanti secara secara lebih dalam lagi itu. Nah, jadi dalil globalnya tadi surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Nah, baru kemudian kita masuk ke hadis Rasulullah SAW. Karena pembahasan tentang ini lebih khususnya ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man labisal harira fid dunya lam yalbishu fil akhirah." Orang yang memakai sutra di dunia tidak akan memakainya di akhirat. Maksudnya orang yang memakai sutra itu siapa? Kaum laki-laki. Karena sutra dan emas halal bagi perempuan. Ya, haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan, seperti itu. Ya, ini ketetapan Rasulullah SAW. Ya, kalau bagi perempuan silakan, mau pakai kain sutra silakan, mau pakai emas silakan. Saya di Kumalan pakai emas di pergelangan sampai siku silakan. Kalau nggak takut mah gitu ya. Silakan, nggak jadi masalah, halal kalau bagi perempuan itu. Ya. Kenapa sih bagi laki-laki haram? Satu, ketetapan Allahnya begitu, ketetapan Rasulullah seperti itu. Tapi di balik itu ternyata ada keutamaan lain, ada hikmah, ada pelajaran yang mesti kita ambil. Ternyata pernah saya membaca satu artikel tentang tentang emas itu. Emas itu ketika bergesekan baik dengan emas lainnya atau dengan kulit kita, itu ternyata ada serbuk-serbuk yang kemudian berjatuhan. Ya, ada serbuk yang berjatuhan, yang kalau kemudian emas itu dipakai di anggota tubuh kita, maka serbuk itu akan jatuh ke kulit kita. Dan serbuk-serbuk emas itu akan masuk ke pori-pori kulit kita dan akhirnya menyatu dengan darah. Menyatu dengan darah. Nah, di situ ternyata kenapa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melarang kaum laki-laki memakai emas itu, khawatir serbuk itu masuk ke dalam darah laki-laki kemudian bercampur dengan darah kaum laki-laki. Kemudian kalau dibiarkan ya, maka serbuk itu akan menggumpal. Darahnya itu akan menggumpal itu. Nah, kenapa kok perempuan halal? Karena di perempuan ada mekanisme menstruasi itu. Ya, ada mekanisme menstruasi. Itu salah satu hikmahnya. Salah satu hikmah itu begitu ya. Kenapa dilarang laki-laki menggunakan emas ya. Kumaha lamun digigis sarua, pokoknya mah dilarang lah emas mah. Kecuali emasnya disimpan dalam brankas. Tidak dipakai gitu ya, tidak digunakan. Silahkan boleh. Atau beli emas untuk istrinya, boleh. Yang nggak boleh itu dipakai sendiri oleh laki-laki itu. Atau kumaha ini kalau misalkan khitbah tuh ya, tuker cincin ya, atau pakai cincin tanda sudah tunangan. Jangan cincin emas.
Atau cincin apa? Cincin selain emas. Silahkan, terserah. Cincin selain emas apa? Banyak lah. Yang penting hindari emas. Itu ya. Nah, ini hadis pertama, kata Rasulullah SAW, siapa yang, kaum laki-laki ini, siapa yang memakai sutra dan emas di dunia, dia tidak akan memakainya di surga. Ya, seperti itu. Kemudian itu masih hadisnya umum ya, belum disebutkan laki-lakinya. Nah, disusulkan ada hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, "Hurrima lubsul hariri wadh-dhahabi ala dzukuri ummati." Diharamkan, kata Rasulullah SAW, sutra dan emas atas umatku yang laki-laki. Jadi khusus nih, diharamkannya bagi laki-laki, seperti itu. Dan memang secara ilmu neuroscience ya, secara ilmu neuroscience, antara laki-laki dan perempuan ya, yang paling menarik perhatian, laki-laki itu lebih menarik perhatiannya kepada siapa? Kepada apa? Kepada wanita. Kalau wanita, kepada perhiasan, bukan kepada laki-laki. Ya, jadi kalau ini kata Bu Aisyah Dahlan ya, kalau wanita disuruh pilih nih, ada seorang laki-laki pemuda ganteng gagah, emasan, disuruh pilih, kemudian ada emas 2 kilo di pinggir nate, milih mana? Milih emas. Nah, duka benar entah gitu Bu. Kata Bu Aisyah Dahlan begitu katanya, perempuan itu kecenderungannya kepada perhiasan seperti itu. Leres gitu Bu. Itu mah perempuan pada umumnya Bu ya. Kalau bagi perempuan yang muslimah yang sudah tertarbiyah dengan Islam, tergantung dulu ya, tergantung dulu. Kalau laki-lakinya saleh ya, ini gadis nih, seorang perempuan gadis yang mau nikah, dihadapkan pilihan ada laki-laki yang saleh ya, kemudian emas 10 kilo, milih mana? Wanita, laki-laki yang saleh itulah ya, laki-laki yang saleh itu kalau sudah ditarbiyah dengan Islam. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau laki-laki milih, kalau ada perhiasan, ada wanita yang dipilih, wanita katanya begitu ya. Nah, itulah karakter laki dan perempuan, betapa sangat bedanya itu demikian. Nah, jadi Allah menetapkan ketetapannya itu memang sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Ya, Allah sudah menetapkan fitrahnya masing-masing. Cuma ini saya kritisi ya. Saya sedikit kritisi karena teori-teori psikologi, termasuk teori-teori neuroscience itu tidak semuanya menjadi legalitas. Tidak semuanya kemudian menjadi legalitas, mesti kita kritisi. Contoh ini yang harus kita kritisi. Wanita ya, seorang istri, ada kalanya kemudian tiba-tiba atau ujug-ujug marah, kesal gitu ya, apalagi ketika menjelang menstruasinya. Benar nggak Bu? Lagi-lagi ini kata Dr. Aisyah Dahlan ya, wanita itu seperti itu karakternya ya, sifatnya, psikologinya. Nah, ketika sedang ada konflik misalkan suami dan istri, karakter wanita itu ketika lagi cemberut, pengennya itu ditanya oleh suaminya itu tidak secara bertubi-tubi. Jadi pengennya tuh begini, ditanya oleh suaminya, "Mah, kenapa?" Ya. Begitu kemudian ketika si wanita belum ngasih jawaban, jangan disusul dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ada apa sih? Ya, ada masalah apa sih? Kenapa? Jangan begitu. Itu nggak suka, malah bikin marah katanya wanita itu. Ya. Pengennya apa? Wanita itu pengennya kalau sudah ditanya, diamkan dulu 15 menit. Diamkan dulu 15 menit, setelah 15 menit baru tanya lagi. Nah, beliau memberikan konseling kepada para suami itu. Jadi kalau sudah 15 menit baru ditanya lagi, "Mah, ada apa sih? Kenapa cemberut seperti itu?" Kalau masih belum kasih jawaban, biarkan lagi katanya 15 menit. Ya, biarkan lagi 15 menit seperti itu. Ya. Kalau sudah 15 menit, baru tanya lagi. Belum ngasih jawaban, 15 menit lagi katanya begitu.
Kata Bu Aisyah Dahlan begitu. Pertanyaannya, apakah kemudian teori itu atau produk neuroscience itu menjadi legalitas? Boleh seperti itu. Kalau diukur dengan Islam, enggak. Kalau diukur dengan Islam, enggak. Rasulullah SAW itu melarang para istri memperlihatkan wajah cemberutnya di hadapan suaminya yang saleh. Kan begitu. Rasulullah SAW itu kan mendidik kaum muslimah itu apa? Melarang memperlihatkan wajah cemberutnya di hadapan suami yang saleh, begitu. Ya. Terus gimana dong? Nah, suami harus pinter-pinter meredakan situasi. Suami harus pinter-pinter kemudian mengingatkan istrinya. Mah, ingat nggak sabda Rasulullah? Ya, kalau cemberut terus nanti apa? Nanti cantiknya hilang loh. Ah, begitu. Harus pandai kemudian meluluhkan atau merubah suasana seperti itu. Ya, bagaimana kemudian kekesalan istri atau marahnya istri itu bisa segera hilang. Ya, jadi jangan dibiarkan 15 menit. Kenapa? Cemberutnya istri itu hati-hati, bisa menjadi murkanya para malaikat, kemudian menjadi murkanya calon istri suami tersebut di surga nanti. Ya, seorang laki-laki itu Allah tetapkan dia punya istri di dunia maupun di surga. Kalau dia kemudian memilih jalan surga itu, maka si istri yang ada di surga itu akan mengatakan, ada satu hadis ini dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kalau si istrinya kemudian, si istri yang di dunianya itu memperlakukan suaminya itu kemudian tadi cemberut dan sebagainya, maka bidadari yang akan menjadi calon istri si suami yang masih di dunia itu akan mengatakan, ya, semoga Allah memisahkan kamu dari calon suamiku. Begitu bahasanya tuh. Bayangkan ya, semoga Allah memisahkanmu dari calon suamiku. Begitu. Allahu Akbar. Makanya ini harus sering disampaikan supaya apa? Supaya para istri itu enggak sering cemberut sama suaminya. Terutama kan rata-rata di akhir bulan tuh ya. Di akhir bulan cemberutnya tuh, Masya Allah. Enggak ya, kalau sudah ditarbiyah dengan Islam enggak. Insya Allah ya. Mau awal bulan, tengah bulan, akhir bulan enggak ya. Tetap kemudian seorang istri harus full senyum di hadapan istrinya. Seperti itu. Nah, jadi teori tadi itu jangan dijadikan sebagai legalitas. Bolehnya seperti itu. Diingatkan, jangan sampai kemudian nunggu 15 menit dulu baru kemudian reda. Enggak. Kalau bisa saat ini juga reda, diredakan. Begitu. Contoh lain nih, dalam ilmu neuroscience lagi nih, kita sering mempelajari itu semua. Laki-laki dan perempuan itu ya memang Allah ciptakan berbeda, bukan sekedar beda raga, termasuk beda karakter juga ya. Suami kalau kemudian datang pulang ke rumah itu biasanya lempeng. Kemudian laki-laki atau suami itu suka pada kebendaan katanya. Suka pada kebendaan itu apa? Maksudnya suka megang, kalau sekarang HP. Kalau sebelum ada HP apa? Koran, majalah. Lamun teu majalah, hayam pelung. Hayam Bangkok gitu. Ya, laki-laki itu suka dengan kebendaan seperti itu katanya ya. Menurut ilmu neuroscience seperti itu. Sampai kemudian ketika istri bertanya pun terkadang ya dicuekin. Ya, "Pak, sudah rapi belum?" Lihat sejenak, udah. Ya. Pak, udah cantik belum? Istri nanya. Lihat sebentar, udah. Dia fokus lagi kepada kebendaan. Nah, kata neuroscience, laki-laki yang seperti itu tuh normal dan laki banget. Normal dan laki banget. Pertanyaannya, apakah itu jadi legalitas? Sehingga membiarkan kaum laki-laki itu sibuk dengan kebendaannya. Bolehkah? Kalau benda yang dipegangnya itu mengarahkan dia pada akhirat, oke, nggak jadi masalah. Megang HP-nya yang dibuka Al-Quran, nggak apa-apa, silakan. Megang bendanya itu berupa Al-Quran, mushaf Al-Quran yang dipegangnya, nggak apa-apa, silakan. Ya, tapi kalau kemudian yang dipegang HP-nya itu ternyata ketika dilihat main
Mobile Legend. Allahu Akbar, berjam-jam itu main game itu nggak bakalan puas-puas. Ketika dikejar lagi, nanaonan sih main kitu wae. Kieu-kieu ge ngahasilkeun nya. Astagfirullahaladzim. Ya, musibah itu. Nah, maka sekali lagi teori tadi itu bukan legalitas, bukan pembenaran, tapi mesti kita kritisi. Kita arahkan dan tetap kita timbang dengan Islam ini. Kita timbang dengan Al-Quran, kita timbang dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Jadi jangan kemudian dibiarkan jadi legalitas itu teori-teori tersebut. Termasuk dalam ilmu pendidikan. Hati-hati ya. Dalam psikologi pendidikan. Ada teori-teori psikologi pendidikan kan, yang selama ini sengaja dicekokkan di lembaga pendidikan itu. Termasuk kepada orang tua. Di antaranya apa? Ini yang sering saya dengar dan sering saya simak dari para dai, para ustadz yang backgroundnya memang ahli psikologi pendidikan. Anak katanya tidak suka disuruh cepat. Jangankan anak, ternyata orang tua pun nggak suka kan disuruh cepat. Nak cepat ini, nak cepat itu kan nggak suka anak itu. Orang tua juga sama, ya. Orang tua juga sama disuruh cepat tuh nggak mau. Tenang, aku mah aing. Seperti itu, ya. Ternyata teori itu pun bukan hanya kepada anak, orang dewasa pun sama seperti itu. Nah, itu teori pendidikan. Katanya jangan disuruh-suruh cepat. Pertanyaannya, apakah kita jadikan sebagai legalitas? Boleh seperti itu? Enggak, kita kritisi. Kalau diukur dengan Islam itu tergantung suruh cepatnya cepat apa dulu. Kalau cepat dalam kebaikan harus wasari'u. Allah perintahkan kan, dan bersegeralah. Fa idza faragta fansab, jika sudah selesai satu urusan, segera kerjakan urusan yang lain. Ini perintah Allah seperti itu. Justru Allah memerintahkan segera kita, ya, dalam kebaikan itu disegerakan. Jangan kumasaya saja, jangan begitu. Segera, ya, segera selesaikan. Segera kalau sudah selesai beralih kepada urusan yang lain. Itu perintah Allah. Maka teori tadi pun jangan dijadikan legalitas, kritisi lagi. Ya, kritisi lagi dan ditimbang lagi dengan Islam. Contoh lain, ya, ini produk-produk psikologi soalnya ini yang harus kemudian kita kritisi. Contoh lagi nih, anak itu ya tidak boleh dimarahi, anu gitu. Ya, anak itu tidak suka dimarahi. Bukan anak saja lagi-lagi, orang tua pun nggak suka dimarahi. Emang ada yang suka dimarahi? Nggak ada. Nggak ada orang yang suka dimarahi itu. Semuanya nggak suka dimarahi itu. Ya. Cuma khusus ini dalam pendidikan anak nggak boleh dimarahi, dikuatkan lagi. Kalau anak dibentak, dimarahi oleh orang tuanya, akan banyak sel-sel yang terputus dan sebagainya. Wah, ditakut-takuti seperti itu. Ya, pertanyaannya, benarkah demikian? Nggak. Salah. Justru setiap anak itu harus tahu dan harus mengenali seberapa level kemarahan orang tuanya. Harus tahu. Macam-macam marah orang tua itu harus diketahui oleh anak. Agar apa? Agar jadi warning, agar jadi peringatan. Misalkan anak melakukan kesalahan, orang tua marah, itu disimpulkan oleh anak. Oh, ini tuh nggak boleh. Kalau saya lakukan ini lagi, pasti orang tua akan marah sebagaimana tadi marah. Begitu. Sehingga anak mudah menyimpulkan dan bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran yang dia dapatkan itu. Tuh. Kalau Islam itu begitu. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidinnya begitu. Ya, jadi si anak itu harus dikenalkan dengan marahnya orang tua. Dan orang tua kemudian harus memperlihatkan ketika si anak melakukan kesalahan, ketika anak kemudian melakukan pelanggaran, orang tua harus memberikan punishment, hukuman. Ya, sesuai dengan tingkatan, dan hukumannya pun hukuman yang tidak mencederai ragawinya. Ya, seperti itu. Kalau Islam seperti itu, beda dengan psikologi pendidikan, jangan dimarahi katanya, salah. Justru kalau anak nggak dimarahi itu, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, itu membuat si anak bingung nanti menyimpulkan, ini teh boleh apa enggak sih? Nah, sayang, jangan lakukan itu ya. Ini teh hanya sekedar anjuran atau sebetulnya boleh. Bingung jadi anak itu. Ya. Nah, kata Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, ketika kita langsung kemudian menyebutkan ini jangan ya, nah nggak boleh begitu.
itu akan si anak mudah menyimpulkan, oh ini nggak boleh. Begitu. Jadi nggak bingung lagi apa boleh atau tidak. Langsung si anak itu menyimpulkan ini tidak boleh dan tidak diulang. Kalau dia mengulangi lagi, litakid, untuk meyakinkan, benar nggak ini dilarang, diulang lagi dia nanti. Ketika orang tua kemudian memperlihatkan reaksi yang sama, bahkan lebih dari sebelumnya, si anak sekali lagi mudah menyimpulkan, oh benar nggak boleh tuh. Begitu. Tapi kalau kemudian nggak marah malah, nah soalnya udah, si anak itu bingung, ini tuh boleh apa nggak sih? Hanya diulang lagi dan diulang lagi. Begitu. Makanya teori psikologi itu bukan pembenaran, bukan legalitas. Kritisi dulu, timbang dengan Islam. Contoh lagi, teori-teori psikologi yang harus kemudian kita kritisi. Anak itu tidak suka dibanding-bandingkan. Lagi-lagi orang tua pun nggak suka kan. Kenapa ini yang disalahkan anak-anak terus? Jadi anak itu nggak suka dibanding-bandingkan. Orang tua juga sama nggak suka dibanding-bandingkan. Ya. Pertanyaannya begini. Apakah Islam membenarkan teori tersebut tidak boleh dibanding-bandingkan? Enggak. Di Islam justru harus anak itu dibandingkan dengan yang lebih baik, begitu. Ya, harus dibandingkan dengan yang lebih baik supaya dia termotivasi untuk lebih baik. Anak pun harus dibandingkan dengan orang yang lebih buruk supaya dia bersyukur, begitu. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan, "Unzuru ila man huwa fawqakum wa la tanzuru ila huwa man asfala minkum." Berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang iman itu, lihat yang lebih tinggi dari kita. Ya, jangan lihat yang di bawah kita. Nah, itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an sepertiga isinya berbicara tentang sejarah para nabi, para rasul, orang-orang soleh terdahulu. Itu untuk apa? Untuk sebagai bahan bandingan. Ya, meskipun kalau kita tidak bisa membandingkan dengan nabi dan rasul, nggak bisa. Ya bandingannya dengan manusia biasa lagi. Coba, manusia biasa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran siapa? Luqmanul Hakim, siapa lagi? Imran, siapa lagi? Maryam, siapa lagi? Hah? Nuh, nabi dan rasul. Itu bandingan untuk Rasulullah SAW. Siapa lagi manusia biasa? Siapa? Zulkarnain. Meskipun Zulkarnain pun sebagian ulama mengatakan dia termasuk nabi, bukan rasulnya, nabi. Siapa lagi? Manusia biasa. Satu-satunya sahabat Rasulullah yang disebutkan namanya dalam Al-Quran siapa? Ada satu sahabat Rasulullah yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Siapa itu? Siapa coba? Anak angkatnya Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah, dalam surat Al-Ahzab. Ya, satu-satunya sahabat Rasulullah, anak angkatnya Rasulullah yang disebutkan namanya dalam Al-Quran itu Zaid namanya. Tuh, ya. Allah sebutkan itu nama-nama orang saleh, bukan nabi, bukan rasul, sebagai apa? Sebagai bahan pembanding. Tuh, ini manusia biasa, tapi kemudian bisa begini, bisa begitu, bisa berprestasi ini, bisa berprestasi itu. Kalau dalam Islam harus perbandingan itu. Membandingkan dengan orang yang lebih baik supaya kita termotivasi untuk menjadi baik, lebih baik lagi. Membandingkan dengan orang yang di bawah kita supaya kita banyak bersyukur, begitu. Nah, jadi teori tadi pun mesti kita kritisi, bukan dijadikan legalitas atau ngebanding-bandingkan atau jadilah anak kita ini anak yang menjadi diriku sendiri, katanya seperti itu. Enggak, ya. Kita itu harus punya teladan agar kemudian keteladanan itulah yang akan memicu supaya kita bisa seperti dia. Begitu, ya. Jadi teori inilah aku apa adanya itu sebetulnya nggak tepat, ya. Inilah aku apa adanya itu nggak tepat, ya. Tapi kemudian aku berusaha ingin menjadi lebih baik seperti itu. Nah, jadi banyak sebetulnya teori-teori psikologi yang harus kemudian dikritisi dan ditimbang lagi dengan Islam. Bukan sebuah pembenaran, bukan sebuah legalitas. Ini ya, jangan sampai kemudian kita ambil sebagai sebuah kebenaran itu dan sebagai legalitas. Tidak, ya. Khawatir kemudian keliru. Ya, khawatir kemudian keliru dan akhirnya lahirlah generasi-generasi yang lemah itu. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita kembali lagi.
Nah, jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan sebuah ketetapan yang paling benar itu. Baik, kita susulkan lagi. Ada satu hadis Rasulullah SAW. Ini melalui jalur Hudzaifah ibn Yaman. Rasulullah SAW bersabda, Hudzaifah bin Yaman berkata begini, Nahana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatidz zahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Kata Hudzaifah, berarti ini kan asar sahabi, perkataan sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami minum di dalam bejana emas dan perak. Bejana itu bisa berupa baskom, bisa berupa cangkir ya. Cangkir yang terbuat dari emas, dari perak. Ayak itu memang ayana wal ayak. Dulu, nah ini dulu mah yang namanya ceret, kemudian gelasnya dari emas, dari perak itu banyak. Terutama di kerajaan-kerajaan ya. Di zaman sekarang kan, meskipun misalkan di istana negara sekalipun, ada nggak gelas emas, cangkir emas, ada nggak? Enggak, berarti kan lebih kaya dulu ya. Nah, lebih kaya dulu sebetulnya ya. Piring dari emas dulu mah ada banyak, bahkan piring dari emas, piring dari perak itu banyak dulu itu. Makanya Rasulullah melarang ya, melarang kami minum di dalam bejana emas dan perak dan makan di dalamnya. Juga melarang kami memakai kain sutra yang halus dan kasar. Ya, sutra itu nanti ada yang halus, ada yang kasar. Ya, serta duduk di atasnya, berarti maksudnya si sutra itu misalkan dijadikan sebagai tilam, alas gitu ya. Duduk pun tidak boleh. Ya, duduk pun dilarang di atasnya itu. Itu kata Hudzaifah ibnul Yaman. Maka kata Imam Az-Zahabi, siapa yang menghalalkan item-item tadi yang diharamkan oleh Allah untuk laki-laki, yang menghalalkannya dia telah mengkufuri sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengkufuri, kecuali satu kasus ada di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat yang kemudian terkena penyakit kusta. Dia terkena penyakit kusta, kemudian Rasulullah mengizinkan dia memakai kain sutra. Supaya apa? Supaya kalau kain biasa kan itu membuat akan nempel pada kustanya itu. Apalagi ketika keluar nanah, nempel tuh. Kalau sutra enggak. Ya, nempel sebentar, diangin-anginkan, lepas lagi sutra itu, ya. Keunggulan kain sutra dan memang mahal ya kain sutra itu. Nah, kemudian supaya halus ya, kain sutra itu kan memang halus, makanya diizinkan. Nah, jadi yang boleh, laki-laki yang boleh memakai kain sutra itu satu saja alasannya. Apa? Ketika dia kena penyakit kusta atau gatal-gatal, kudis, kurap yang akut, nah boleh. Nah, jadi kalau ada laki-laki pakai kain sutra, husnuduna kaditu, kerkurap, kerkudis, husnuduna kadinya, ya seperti itu. Tapi intinya apa? Sudah kaum laki-laki itu kalau sudah Rasulullah SAW larang, sudah samina wa atona saja. Nggak perlu kemudian mengkritisi kenapa sih resek banget, jangan. Justru itu bisa mengarah kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu kisah Rasulullah SAW ketika sedang kemudian berkumpul dengan para sahabatnya. Ada salah satu sahabat yang kemudian menggunakan cincinnya dari emas. Tiba-tiba Rasulullah SAW kemudian bersabda itu, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Rasulullah SAW kemudian menegur, tapi tidak menunjuk orangnya. Ini etika Rasulullah SAW, adab Rasulullah SAW. Seseorang dari kalian, ini secara umum Rasulullah mengatakan, seseorang dari kalian ada yang mengambil sepotong bara api lalu meletakkannya di tangannya. Sahabat tersebut apa? Faham. Dibuka. Akhirnya si cincin tadi itu dibuka, disembunyikan, kemudian disembunyikan aja. Keluar dari masjid dilempar gitu. Dan sahabat lain nggak tahu Rasul itu yang dimaksud Rasul itu ke siapa, itu nggak ada yang tahu. Kenapa? Rasulullah menjaga, ya.
Rasulullah menjaga, khawatir kemudian dia malu. Ya, khawatir kemudian dia dibully itu ya. Makanya dijaga itu, perasaannya itu dijaga oleh Rasulullah SAW, luar biasa. Ya. Menjaga perasaan. Nah, kalau mau kritik pun begitu, ini cara Rasulullah SAW. Tapi terkadang Rasulullah pun pernah mengkritik di hadapan umum. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada semuanya, supaya tidak terulang lagi peringatan tersebut, langsung disampaikan. Contoh ketika hari Jumat, ya, Rasulullah pernah nih, ada sahabat tiba-tiba Rasulullah sudah khutbah nih, sahabat datang tiba-tiba langsung duduk Rasulullah SAW menyuruh sholat dulu 2 rakaat, begitu, sholat dulu 2 rakaat. Nah, para ulama berbeda pendapat ini di dalam memahami ini. Rasulullah memerintahkan sholat itu apakah statusnya tahiyatul masjid atau qabliyah, begitu kan? Apakah statusnya tahiyatul masjid atau qabliyah? Maka ya, para ulama kemudian ada yang menyimpulkan itu adalah qabliyah, ada yang menyimpulkan itu adalah tahiyatul masjid. Tapi yang paling banyak menyatakan itu adalah tahiyatul masjid. Kenapa dikuatkan dengan hadis lain? Tahiyatul masjid itu tidak semata-mata orang masuk ke masjid itu kecuali dia sholat 2 rakaat dulu. Tahiyatul masjid itu kan penghormatan terhadap masjid, ya, penghormatan terhadap masjid itu. Termasuk Rasulullah SAW, tidaklah Rasulullah kemudian masuk masjid kecuali dia melaksanakan 2 rakaat dulu sebelum dia duduk itu. Nah, dikuatkan dengan banyak hadis tentang tahiyatul masjid, maka para ulama banyak yang menyimpulkan itu adalah tahiyatul masjid. Ya, meskipun ada juga yang menyimpulkan itu adalah qabliyah, masyitum. Ya, ini keragaman pendapat di kalangan para ulama. Ya, kita apresiasi kedua-duanya seperti itu. Akhirnya kemudian si sahabat tadi ketika sudah diingatkan nggak pernah terulang lagi. Nah, itulah karakter sahabat itu luar biasa, ketika sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW tidak terulang lagi. Ya. Dia sudah kemudian mengambil 1 kali pelajaran saja. Itu keutamaannya sahabat. Berbeda dengan kita, kadang sekali diingatkan berlalu berbulan-bulan lupa lagi, terulang lagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Itulah bedanya kita dengan para sahabat. Maka kesimpulannya, ya, memakai emas, memakai sutra itu haram bagi laki-laki, tapi halal bagi perempuan. Ini ketetapan Rasulullah SAW. Orang-orang beriman selalu kemudian menghadapinya dengan iman. Sami'na wa ata'na. Hanya orang-orang fasik, orang-orang munafiklah yang kemudian protes. Kenapa sih kok banyak ngatur? Nah, itulah orang-orang fasik, orang-orang munafik. Mudah-mudahan karena kita sering dididik dengan Islam, dididik dengan iman itu, maka mudah-mudahan ketika kita berhadapan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya tidak ada yang menyelisih. Sudah sami'na wa ata'na. Kita bisa dan mudah menerima ketetapan Allah dan Rasulnya, meskipun terkadang sulit, meskipun terkadang berat, tapi terima dulu saja sebagai sebuah kebenaran yang nyata dari Allah dan Rasulnya, seperti itu. Contoh lagi, ini sikap iman kita, ya, sikap iman kita. Kita kan menghadapi Idul Adha nih, menghadapi Idul Adha, ya, terkadang ada fenomena begini. Umat Islam itu kan wajib melaksanakan rukun Islam yang kelimanya, ibadah haji, meskipun bersyarat kewajibannya itu. Terkadang banyak kejadian ini, kondisi dan situasi menjadikan dia cita-cita saja nggak ada untuk melaksanakan ibadah haji. Boro-boro ke haji, sapu poege, seret kan begitu. Sehingga apa? Dia tidak pernah membuat cita-cita dan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal kan bercita-cita berbayar nggak? Gratis kan? Apa sulitnya bercita-cita? Apa sulitnya pasang kemauan gitu ya? Apa sulitnya pasang kemauan? Realistis weh. Da ayeuna keur haji sok ti mana duitna. Kadang suka begitu alasannya. Ternyata apa? Kemampuan bisa melaksanakan ibadah haji itu bukan berasal dari kemampuan kita, tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah. Makanya meskipun kondisi dan situasi seolah-olah kalau diukur dengan logika matematika kita seperti nggak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah haji, serahkan sama Allah. Kalau sudah ditangani oleh Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah.
Ini kemarin jamaah-jamaah haji yang sudah berangkat ke sana itu, ada di antara mereka itu yang kemudian tidak pernah daftar haji. Kok bisa pergi? Menggantikan. Tuh ya. Saya kan suka menyimak YouTuber yang ada di Mekah nih. Beberapa YouTuber yang di Mekah itu. Dan suka rajin bertanya ya ke jamaah-jamaah Indonesia yang datang itu. Ada salah satu jemaah masih remaja itu. Masih remaja. Dek, kamu berapa tahun dulu ketika daftar sampai berangkat sekarang itu? Oh, saya nggak daftar. Loh, kok bisa pergi? Gantikan orang tua yang sudah meninggal. Tuh kan bisa. Nggak pernah daftar haji tapi bisa berangkat. Ada lagi orang tua, Pak, ya berapa lama? Daftar dulu sampai sekarang berangkat haji itu. Saya nggak pernah daftar. Loh, kok bisa berangkat? Saya diongkosin sama majikan saya, kan seperti itu. Jadi dibalik itu kan majikannya mendaftarkan. Ya, ada lagi seorang ibu-ibu. Bu, berapa lama dari daftar sampai berangkat sekarang? Saya nggak pernah daftar. Loh, bisa berangkat. Suami sudah meninggal itu, sudah punya kursi katanya. Saya gantikan suami. Masya Allah. Banyak itu, ya kejadian seperti itu, ya bahwa ini kesimpulannya kemampuan melaksanakan ibadah haji adalah anugerah dari Allah. Makanya meskipun kondisi dan situasi dan secara matematika dunia seolah-olah tidak mungkin, sudah serahkan sama Allah. Tinggal minta saja sama Allah. Allahumma inni as'alukal umrata wal hajj. Minta saja sama Allah. Ya Allah, aku mohon agar bisa melaksanakan umrah dan haji. Begitupun dengan kurban. Kurban pun diawali dari keinginan. Kurban pun diawali dengan cita-cita dulu. Jangan sampai kemudian nggak punya uang sekarang kayaknya nggak bakalan kurban. Zulhijjahnya belum masuk, sudah dipatok nggak bakalan kurban. Siapa tahu sehari sebelum Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha kita punya uang. Ya, kalau sudah ada cita-cita, bahkan nih, kan kurban itu tidak hanya di tanggal 10 Zulhijjah saja, ada 3 hari berikutnya kan hari tasyrik. Kalau sudah ada cita-cita, meskipun dia sudah berada di tanggal 13 Zulhijjah, ba'da asar misalkan, dia dapat uang tuh. Dikasih uang, dia dapat hadiah 5 juta. Karena sudah ada cita-cita, dia kurban itu. Coba Bapak Ibu, ketika kemudian tanggal 13 Zulhijjah, ba'da asar dapat uang 5 juta. Kurban enggak? Mual kaburu sih kan. Kan begitu jawaban, mual kaburu ya mah. Can kapasan nalela. Udah jalan kaki, pakai motor atuh. Ya seperti itu terkadang kita berlari dari amalan-amalan sunnah yang padahal memang kurban itu tidak wajib. Ya, kurban itu tidak wajib sunnah. Bahkan kalau dalam Syafi'iyah, mazhab Syafi'i justru lebih ringan. Ketetapan kurban itu lebih ringan sekali. Ya, Imam Syafi'i itu kemudian menghukumi kurban itu sunnah kifayah dan sunnah aini. Sudah sunnah kifayah lagi. Kalau sudah ada satu orang misalkan di komplek ini satu orang saja kurban, sudah nggak bakal dosa kita ini. Ya, jadi masalah domba hiji kersa komplek sakumaha ewang. Sunnah aini itu pun kemudian ketika kita memang memenuhi syarat, dia punya uangnya, dia punya kemampuan, itu pun sunnah lagi-lagi. Ya, itu pun sunnah. Nah, ala kulli hal pun demikian, orang beriman itu selalu menghadapinya dengan iman dulu, dengan sikap iman. Ya, dengan sikap iman. Kalau Allah menetapkan sesuatu, terima ini sebuah kebenaran. Idul Kurban, ada sunnah kurban, ini sebuah kebenaran. Dan ini adalah sebuah keutamaan. Mudah-mudahan kita semua nanti diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amalan terbaik yang Rasulullah SAW anjurkan, dari mulai nanti saum tarwiyahnya, kemudian saum Arafahnya, silahkan direncanakan dari sekarang, karena waktu yang berlalu setelah kita merencanakan itu bernilai amal soleh insyaallah. Dan mudah-mudahan pada waktunya nanti Allah berikan kesehatan dan Allah bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa berkurban, yang tidak pergi haji itu bisa berkurban dengan kurban yang terbaik. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa lebih baik lagi dan untuk lebih banyak lagi amal ibadah yang kita lakukan, sehingga tabungan pahala kita di hadapan Allah semakin banyak dan semakin penuh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.